Assalamualaikum. Pak Hati nih an, Mas Nyo. Gimana kabarnya anak? Libur kemarin gimana? Enak Pak, murah. Ya. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Siapa informasi di sini? Sebelum kita absen, lebih baik kita berdoa dulu. Rapli, Pak. Kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kelas yang untuk berdoa, berdoa. Sebelum belajar berdoa enggak? Rabbi zuli sodri Baiklah, karena kita sudah berdoa, di sini Bapak akan mengabsenkan kalian. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Zaibani, Pak. Perasaan Bapak tak pernah masuk ya? Tidak pernah. Dari Apa? Dani merekam, Pak. Baiklah, Bapak absen kalian dulu ya. Ratri, Nabila, Lupita, Nelvi, Fairil, Lisa. Bapak masuk semua. Mutiara apa kabar? Baiklah. Pak. Mutiara kemarin belum? Mutiara pada hari ini sangat cerah. Saya Bapak minta tolong pada Mutiara. Apakah ada kata-kata atau motivasi untuk kita pada hari ini Mutiara? Bapak suruh Mutiara untuk menyampaikan. Pak Lupas Pak, ini Pak. Ya, Bapak pasang dulu ya. Lanjut Mutiara. Palang ke kameramen. Kata-kata hari ini, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Apa itu Mutiara jangan lelah? Tidak, Bapak. Mungkin Bapak minta dua orang untuk menyampaikan motivasi dari Cahaya. Jangan gagal untuk mencoba Pak. Oh, jangan gagal untuk mencoba. Wah, anak-anak Bapak kelas 3 ini sepertinya hebat sekali untuk menyampaikan kata-kata. Coba lihat kiri kanan. Bapak sudah bersih, rapikan pakaianmu kalian, karena biar kita belajar nyaman. Tidak ada kertas di bawah tuh. Silakan anak-anak mengeluarkan buku pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Bapak akan mengajar pada hari ini di bab 3. Materinya kita akan belajar tentang Wali Songo. Di sini siapa yang tahu apa itu Wali Songo? Oh, Wali Semila. Wali Semila. Apalagi? Kalijaya. Oh, Kalijaya. Kalijaya bukan Kalijaga. Kalijaya. Oh, Kalijaga. Ngejaga kali, Pak. Menjaga kali. Tompel, Pak. Sunan Tompel. Aduh, ngomel. Enggak ada, Pak. Apa? Sunan musik, Pak. Benang, Pak. Benang. Berisik. Belajar. Oh, belajar. Pak, hukum, Pak. Pak, hukum. Hukum, Pak. Hukum. Diam. Ya. Karena telat, kita sudah sepakat sebelum pembelajaran. Jadi, karena ada yang telat, kita untuk menyampaikan dia untuk
mengulang kembali materi kemarin. Dan Bapak kan sudah ngomong apa materi tentang apa yang kamu dapat, materi yang tentang dijelaskan oleh Bapak kemarin tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, pada yang telah saya silakan menjelaskan. Apa yang kita dapatkan materi dijelaskan Bapak kemarin? Yang saya dapat kemarin itu karena Bapak menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa macam. Macam apa tuh? Sebelum meninggal seperti sakit, 14 hari. Oh, berarti Linda dapat yang materi kemarin di bab 2 yang dijelaskan Bapak tentang 7 hari sebelumnya wafat Rasulullah. Di mana Linda telah menjelaskan tadi Rasulullah sakit sebelum wafat. Ada juga dia menyampaikan pesan. Yang kelas 1 tadi mana ya? Belum masuk ya? Belum masuk. Lupakan saja. Ya, nanti Bapak apakan. Baik, Bapak akan bertanya kepada murid-murid Bapak. Di sini siapa yang tahu nama ayahnya Rasulullah SAW? Tunjuk tangan. Nah, oh Isa. Nanti Bapak kasih nilai pada Isa bintang 1 ya. Karena Isa sudah tahu Bapak kasih Muhammad SAW. Baiklah, karena Bapak akan mengulang lagi materi kemarin. Sebelum Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini tentang hadis Rasulullah. Kita materi kita pada hari ini akan menjelaskan Sunan Jati. Bagaimana yang pertama? Baik, siapa tahu nama asli Sunan Jati? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Kayu Jati. Apa? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Gunung Jati, Pak. Gunung Jati. Di mana Pak Gunung Jati, Pak? Di daerah Jati situ. Baiklah, yang dijelaskan anak-anak itu menyampaikan apa siapa Sunan Jati. Jadi benar semua. Tapi yang nama aslinya Syarif Hidayatullah. Itu Sunan pertama, Sunan Gunung Jati. Sunan nama aslinya Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati ini Syarif Hidayatullah itu berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Di mana Jawa Barat tuh? Di mana? Di Indonesia, Pak. Indonesia di negara Jawa. Jawa, ya Jawa. Di barat, Pak. Pintar-pintar menurut pada hari ini. Masya Allah. Di situ. Khususnya di daerah Cirebon. Tahu kan Cirebon? Es Cirebon. Cirebon Pak. Enak, Pak. Baiklah, Sunan Gunung Jati ini pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun Sultan Maulana Hasanuddin ya. Oke. Hasanuddin. Nanti Bapak tanya satu persatu. Sudah pembelajaran, harus tahu. Pada tahun Sultan Hasanuddin, tulis lagi. Nanti ada bahasa. Satu sulit. Woi. Begini nak, Bapak jelaskan kembali, mengulangi kembali. Sunan Gunung Jati ini pendiri Kesultanan Banten. Nah, yang dimulai dengan putranya. Yo, di sini ada Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati ini menyerang Sunda kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Pratama.
Di mana Sunda Kelapa, Pak? Sunan Guru Jati ini merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Sunan Guru Jati ini sangat dalam menuntut ilmu itu sangat tekun. Itulah ada pepatah mengatakan itulah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena kesungguhannya ia diizinkan punya untuk menuntut ilmu ke Makkah. Di sana dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qutubi. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Asy-Syafi'i, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasawuf, tarakeh syariah. Baiknya Bapak akan juga menjelas sunan yang kedua. Sunan, siapa tahu sunan kedua? Hah? Sunan Ampel. Ampel. Siapa nama asli Sunan Ampel? Raden Rahman, benar. Nanti Bapak kasih bintang dua ya. Yo, Raden Rahman. Ada di tas. Jangan bohong, Pak. Sunan Ampel memiliki aslinya Sunan Ahmadiyah, memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel ini pendiri pertama pondok pesantren di Jawa Timur. Nanti sekalipun Bapak suruh maju ya. Siapa? Ini nama aslinya Raden Rahmat. Dia ini pendiri pondok pesantren di Jawa Timur. Tahu? Alhamdulillah nama Bapak akan pintar semua. Suatu ketika ada sebuah kisah dikit. Sunan Ampel ini diberikan tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel dan Galuh. Ia lantas mendirikan sebuah masjid di sana. Masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kebersihan, dan itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia, ia lantas dimakamkan di tepi samping masjid. Masjidnya yang di situ yang membersihkan masjid itu namanya Mbah Soleh. Jadi jaga kebersihan. Ilmu itu mudah didapatkan apabila kita bersih. Apabila kita bersih, wudhu, apalagi sebelum belajar kita wudhu, pakai ilmu. Ya. Siapa yang nama setelah itu siapa namanya? Alim. Alim, Bapak di sini akan memberikan tugas karena kita sudah selesai tadi. Bapak akan menjelaskan mengulangi materi tentang Rasulullah SAW. Ya, silakan Alim untuk menjelaskan. Materi apa, Mbak? Kemarin bab 2 tentang Nabi Muhammad. Apa yang Alim ingatkan? Tentang Wali Songo ya, Pak? Nabi Muhammad materi Nabi kemarin. Muhammad. Hari ini materi kita tentang Wali Songo. Ya. Nabi Muhammad. Ya. Kenapa Pak Nabi Muhammad? Apa yang Alim tahu tentang Nabi Muhammad? Baik, terima kasih kepada Bapak. Ya. Jadi Pak, seingat saya ya Pak ya. Ya. Kalau salah dibeneri ya Pak ya. Ya, Bapak. Saya juga belajar Pak. Ya. Ya, seingat saya yang disampaikan itu, di Nabi Muhammad ini sebagai uswatun hasanah, kemudian merupakan sebagai tauladan bagi seluruh umat Muslim. Ya. Kemudian peran sebagai Nabi Muhammad tersebut yaitu sebagai pemandu jalan ihdinas siratal mustaqim, kemudian dalam menyebarkan perihal syariat Islam, kemudian ajaran petunjuk itu melalui tuntunan dari Rasulullah SAW. Mungkin itu Pak. Ya, benar dijelaskan oleh yang tadi Ali. Nanti jangan telat lagi ya kan? Iya Pak. Kita masuk jam 1.30. Nah, jangan telat terus. Kasihan mama bapak dan rumah. Selanjutnya bapak akan menjelaskan sunan berisik.
Waktu kalian sudah dituliskan? Ya. Ya. 3. Sunan Gresik yang dikatakan Riza tadi. Ya, sebelum Bapak menjelaskan Sunan Gresik, apa Riza paham tentang Sunan Gresik? Paham, Pak. Oh, belum paham. Bapak akan menjelaskan. Sunan Gresik ini Maulana Malik Ibrahim namanya. Maulana Malik Ibrahim. Maulina, Pak. Maulana. Dikenal dengan Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Ia juga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara ya. Namun demikian hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sering disebut Sunan Gresik. Sunan Gresik ini diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Abad ke-14. 14. Sudah lama berarti. Ia merupakan guru Sunan Tarawali. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik ini dari keluarga muslim yang taat. Ketatan para belajar agama Islam sejak kecil. Namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama besar. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ini dikuasai untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa, siapa tahu desanya? Demak, Pak. Desa Lean. Desa Pak. Tentu saja masyarakat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Pada saat Sunan Gresik di situ, ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu ia berdakwah. Pedagang dan tabib. Dia dengan cara menyebarkan agama Islam, pedagang dan tabib. Tahu arti tabib, Pak? Tahu, Bapak? Tempat obat-obatan. Oh, dokter. Apa lagi? Dukun, Pak. Apa itu dukun? Apa, Pak? Tapi itu Mungkin dimaksud tadi dukun kalungan ya. Bukannya dukun-dukun yang memberikan ilmu kita bukan? Dukun palsu tuh, Pak. Sunan Gresik ini berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Dia juga mendirikan pesantren. Pada awalnya ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru di bawahnya. Sunan Gresik ini berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Raja Brawijaya. Bahkan Sunan Gresik Raja Brawijaya masuk Islam. Dengan cara baru itu, akhirnya ia diangkat sebagai habadar atau kepala pelabuhan. Nah, pada saat itu Sunan Gresik diangkat menjadi kepala pelabuhan. Berarti bahan Allah pada saat itu Sunan Gresik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan Sunan yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang ini salah satu wali songo yang bernama Raden Makhdum. Maulana Maghribi. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang Sunan Giri. Sunan Giri ini sudah memiliki nama asli Raden Paku. Idenya disebut sama Raden Paku, yaitu Sunan Giri. Merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika dia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan semasa hidupnya. Sunan Giri ini pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Dia pernah melakukan perjalanan haji dengan Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji dia singgah di Pasai untuk memperkenalkan ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian dia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah. Dia banyak menyebarkan muridnya ke berbagai daerah. Selanjutnya Sunan
Kisah Wali Songo Sunan Derajat. Sunan Derajat ini dikenal dengan Raden Qasim. Sunan Derajat Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Dia merupakan sunan dari Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali songo dengan jiwa sosial tinggi. Dia jiwa sosialnya sangat tinggi. Lihat 7 Sunan Mulia. Sunan Mulia ini Raden Umar Said. Sunan Mulia merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Dia menyebarkan agama Islam di daerah pedesaan. Yang ke-8 Sunan Kudus. Ya. Sunan Kudus ini nama aslinya Japar Sodik. Japar Sodik. Sunan Kudus diberikan gelar oleh para wali dengan wali ahli ilmi yang tinggi, orang yang berilmu luas. Kita itulah seperti Sunan Kudus, orang yang berilmu luas. Sunan Kudus ini memiliki keahlian dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintah daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dia merupakan panglima serta pemimpin perang menggantikan ayahnya yang dapatkan pada kisah hidupnya dalam buku Sunan Kudus, sang panglima perang. Selanjutnya materi terakhir yaitu Sunan Kalijaga. Ini Sunan yang ke-9. Siapa tahu Sunan Kalijaga? Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Kalijaga. Di sini ada biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bisa nama aslinya Raden Said atau Sunan Kalijaga. Dia dikenal Arab dengan silsilah terbentuk Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Dia ada silsilahnya ke Sunan Kalijaga. Dia dikesahkan di Tuban menjadikan mahir sastra Jawa dan menyampaikan dakwah lewat seni budaya yang disebut parang wayang. Berkeliling di Pajajaran hingga Majapahit untuk menyebarkan Islam. Dia menyebarkan Islam berdiri dan kebutuhan di Majapahit. Di sini ada peran dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sikap positif, dia sangat tekun, istiqomah dan berani. Seniman dengan punya banyak ide dan kekerasan. Sunan Kalijaga ini seorang sunan yang sangat banyak ide dan kreatif dalam mengembangkan kesenian. Lanjutnya mengenalkan nilai-nilai Islam melalui wayang. Wayang ini yang diserikan orang yang dilakukan orang Jawa untuk menceritakan sejarah atau kisah-kisah tahun dahulu. Seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan sesuai zaman. Dia melakukan seni wayang itu dengan melihat zaman-zaman sekarang agar orang tertarik dengan melakukannya. Bentuk wayang berupa arca telah diubah. Dalam wayang diserahkan dengan tata cara sopan santun yang modern syariat. Berubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang bersinggungan ibadah akhlak dan sopan. Yang sering diceritakan biasanya tentang akhlak karena sangat dijamankan kebenaran. Itulah materi kita pada hari ini. Bapak akan membagi kelompok pada kalian dibuat 2 kelompok. Hitung dari sana lebih. Kali 2. Nah, silakan Pak kelompok dalam waktu 15 detik. Satu di mana, Pak? Satu situ, 2 sini. Yang 15 detik. 1, 2, 3. 3. Satu Pak. Satu, guys. Satu sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh. Aku dari sini. Sini 2 ya. Dari mana, Pak? Baik, di sini Bapak menyuruh dari kelompok 1 untuk menganalisis Sunan Kalijaga dan kelompok 2 menganalisis Sunan Bonang. Apa yang kamu tahu tentang Sunan Bonang dan kelompok 1 apa yang kamu tahu tentang Sunan Kalijaga? Nanti satu ketua kelompok atau kawan-kawan yang ingin menjelaskan di depan agar kelompok 2 juga mengerti apa dari Sunan Kalijaga.
Ya. Bapak kasih waktu 2 menit. 2 jam Pak. Diam. Baiklah, waktu sudah habis. Kepada kelompok 1 menjelaskan tentang kalijaga agar dari kelompok 2 bisa menyampaikan apa yang dia dapatkan dari penjelasan kelompok 1. Sini deh, Pak. Tidak apa-apa. Yang dari dari kelompok kami dapatkan Sunan Kalijaga merupakan anak dari Adipati Tuban, wilayah Tikta. Jadi dikenal sebagai budayawan atau seniman seni suara atau seni ukir hingga seni busana. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing yang biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebelum jadi ulama, Sunan Kalijaga ini konon memiliki pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Terus, bahkan Sunan Kalijaga ini berhasil melumpuhkan Sunan Bonang saat ia merampok. Nah, namun Sunan Bonang mengajukan satu syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyanggupi syarat tersebut. Dikisahkan Sunan Bonang akhirnya kembali ke tempat setelah 3 tahun lamanya. Ia pantas menemukan tubuh Sunan Kalijaga sudah dirambati oleh rebutan. Itu apa yang kami dapatkan. Terima kasih. Dari saya, Bapak sebentar satu. Baik, Bapak akan nanya kepada kelompok 2, apa yang kalian dapat dari penjelasan kelompok 1 Sunan Kalijaga tadi? Merampok apa? Merampok siapa? Bonang. Oh, Deden itu? Sudah tuh disuruh apa? Semedi di kali. Oh, mungkin itulah yang disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjaga kalinya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 menjelaskan kembali Sunan Bonang kepada kelompok 1. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Dia memiliki nama asli Syekh Maulana Maulud Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrawati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Sunan Bonang adalah pangeran Majapahit. Sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekatan. Gramet dapat membaca kisah hidup Sunan Bonang serta ajaran spiritualnya melalui buku Sunan Bonang, kisah hidup sejarah Karama dan ajaran spiritual oleh Asti Musman di bawah. Ya, sudah. Terima kasih kepada kita. Baik, apa yang kelompok 1 dapat tentang Sunan Bonang? Sunan Bonang Nah, Reza ya, silakan. Reza apa? putra dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan 23 dari Nabi Muhammad. Terus dia itu putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Melalui kesenian di seluruh Jawa agar memeluk agama Islam. Itu apa yang bisa saya katakan. Terima kasih kepada Reza. Karena dalam analisis kelompok tadi sudah. Ini sebelum kita menutup pembelajaran, di sini ada Bapak akan kasih soal pada kalian dari kelompok 1 yang megang, nanti dikasih tahu pada kelompok lain. Sama. Soalnya beda. Setiap kelompok beda. Kalian sama. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf. Nanti Bapak dibagikan pada saat sudah menutup pembelajaran. Ya. Karena Allah tuh selalu yang asli kan Joko ya. Tadi Joko telat diganti lagi. Sekarang Joko ada. Pada Joko saya silakan untuk berdoa. Ya, baiklah teman-teman semuanya, sebelum menutup pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah.